Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafayadi dengan NIM 210531161 dengan prodi Pendidikan Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang akan menjelaskan tentang materi administrasi pendidik di Indonesia. Dalam materi ini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu tentang ruang lingkup administrasi dan proses administrasi pendidikan. Baiklah, tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan, menambah wawasan tentang tujuan administrasi pendidikan, serta mengetahui administrasi pendidikan di Indonesia. Baiklah, lanjut ke bab 3, yaitu kajian teori dan pembahasan. Nah, ruang lingkup administrasi. Berdasarkan kajian teori di atas terkait manajemen pendidik di Indonesia dan sebagai referensi utama atau grand theory yang sudah didapatkan, maka dapat penulis simpulkan bahwa ruang lingkup administrasi pendidik ada di Indonesia adalah: satu, administrasi kurikulum, administrasi peserta didik, administrasi pendidik dan tenaga pendidik, kependidikan, administrasi sarana dan prasarana, administrasi keuangan, administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, administrasi tata usaha, dan administrasi layanan khusus. Kedelapan, ruang lingkup ini seharusnya mendapat perhatian dengan porsi yang lebih besar agar pendidikan yang ada di Indonesia dapat menjadi lebih baik. Kedelapan ruang lingkup ini berada dengan 8 standar pendidik yang sudah dibahas sebelumnya. Ini dikarenakan hasil analisis penulis terhadap kajian tersebut. Sebagai contoh, penulis tidak memasukkan standar kompetensi kelulusan, karena menurut penulis standar kompetensi lulusan tidak tepat jika dijadikan ruang lingkup manajemen atau administrasi pendidikan. Bahasa yang paling tepat menurut penulis adalah administrasi peserta didik, yang isinya membahas tentang bagaimana manajemen peserta didik sejak awal penerimaan hingga tamat. Begitu juga dengan ruang lingkup yang lainnya. Dan lanjut ke yang poin B, proses administrasi pendidikan. Menurut Terry, bahwa proses manajemen dapat disingkat dengan POAK atau POAK, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Penulis mendukung pendapat Fayol tersebut. Hanya saja menurut penulis, organizing dapat digabungkan proses planning. Organizing pengorganisasian pada hakikatnya adalah menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi, menganalisis kebutuhan dan sumber daya anggota yang dimiliki, lalu menyusun strategi penempatan personel secara matang untuk mencapai tujuan. Sehingga penulis menyimpulkan proses manajemen pendidikan ke dalam 3 proses besar, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil. Namun ada tambahan satu proses lagi yang tidak terikat secara urutan dan sangat fleksibel sekali, yaitu pengawasan dan evaluasi. Proses pelaksanaan dan evaluasi ini penulis. Adapun penjelasan secara lebih rinci tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut, yaitu poin pertama adalah perencanaan. Sekolah sebagai lembaga formal wajib memiliki perencanaan yang jelas dan terukur. Kata kunci yang penulis gunakan pada tahap ini adalah merencanakan apa yang akan dilaksanakan. Langkah dan strategi untuk mencapai tujuan yang dilakukan pada tahap ini dan hendaknya dilakukan oleh analisis SWOT terlebih dahulu agar mendapatkan pilihan yang tepat, karena ada banyak langkah dan strategi yang bisa dilakukan. Salah satu bagian dari penyusunan strategi pada tahap perencanaan ini adalah menyusun struktur organisasi dengan berlandaskan right man on the right place. Poin B. Pelaksanaan kata kunci yang penulis gunakan untuk mengingat tahap ini adalah: laksanakan apa yang direncanakan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar. Ketika pelaksanaan sedang dilakukan secara sesuai rencana, fungsi pengawasan tetap harus dilaksanakan agar dapat mengetahui adanya permasalahan yang terjadi dalam menyebabkan kerugian.
karena situasi selalu saja bisa berubah-ubah tanpa adanya perkiraan sebelumnya. Perubahan situasi bisa saja menurut perubahan rencana awal untuk menghindari kerugian bila rencana awal tetap dilaksanakan agar pelaksanaan dapat berjalan baik sesuai dengan rencana. Dibutuhkan kematangan organisasi dari awal dari semua anggota. Pada tahap ini, masih memungkinkan untuk memberikan pembinaan terhadap guru dan pelaku pendidikan lainnya. Poin C, pengawasan. Pengawasan yang dimaksud di sini adalah pengawasan melekat. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan melekat tentang petunjuk pelaksanaan pengawasan melekat dalam penyelenggaraan pemerintah. Secara sederhana, pengawasan melekat adalah pengawasan yang bila menemukan penyimpanan maka dapat segera diperbaiki, tidak terfokus pada pemberian reward, penghargaan, dan punishment, hukuman, tapi berfokus pada perbaikan di bidang pendidikan. Pengawasan sering disebut supervisi. Supervisi yang dimaksud pada tahap ini adalah supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru dan beberapa dengan evaluasi akhir seperti yang akan dijelaskan di bawah. Pada tahap ini, pengawasan dilakukan oleh pihak internal, sedangkan evaluasi akhir yang akan dijelaskan di bawah dilakukan oleh pihak eksternal seperti pengawas dari Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota atau Dinas Pendidikan Provinsi. Dan poin D yang terakhir yaitu tahap evaluasi hasil. Tahap ini merupakan tahap akhir dalam proses manajemen suatu sekolah. Evaluasi hasil tahap ini dilakukan oleh pihak eksternal, yaitu pengawas dari tingkat kabupaten atau kota atau provinsi. Pengawas akan mengevaluasi sebuah laporan hasil tertulis dan melakukan kunjungan ke sekolah untuk mengecek bukti dari laporan tertulis yang diberikan. Evaluasi hasil pada tahap ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data tentang capaian keberhasilan tujuan dari kinerja yang telah dilakukan, lalu membandingkan capaian tersebut dengan capaian direncanakan. Kemudian menganalisis hasil perbandingan kedua capaian tersebut, lalu analisis capaian digunakan sebagai rekomendasi perencanaan selanjutnya. Pada tahap ini, sekolah tidak dapat lagi melakukan perbaikan terhadap temuan kesalahan telah terjadi, namun bisa dijadikan pengalaman untuk perbaikan selanjutnya agar tidak melakukan hal yang sama. Tidak lanjut dari hasil evaluasi akhir ini berupa pemberian reward bagi sekolah yang memiliki kinerja baik, pemberian punishment bagi sekolah yang melakukan banyak pelanggaran, hukum pidana bahkan hukum pidana bagi yang terbukti melakukan KKN. Selain memberikan pembinaan untuk penyelenggaraan pendidikan selanjutnya dan melakukan upaya untuk menghilangkan akibat penyimpangan yang terjadi di Indonesia. Pelaksanaan tahap ini harus tetap diawasi agar sesuai dengan prosedur. Bila ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan dengan prosedur, maka laporan yang dibuat tersebut harus segera diperbaiki. Baiklah, yang terakhir akan saya menjelaskan bahwa kesimpulannya. Administrasi peserta didik merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan terhadap siswa, mulai dari perencanaan, penerimaan peserta didik, sampai peserta didik menamatkan pendidikannya guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sedangkan tujuan adanya administrasi peserta didik dalam pendidikan adalah untuk mengatur semua kegiatan yang berkaitan peserta didik agar proses belajar mengajar berjalan secara efektif dan efisien, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan maksimal. Berdasarkan pembahasan pada makalah ini, maka dapat disimpulkan bahwa secara garis besar proses manajemen pendidikan terdiri dari 4 proses, yaitu perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pengawas, dan yang terakhir yaitu evaluasi akhir. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.